Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Raksi Ilhami Fernandi dari Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta. Pada masa PSBB transisi saat ini, sejumlah pelonggaran telah dilakukan terutama pada sektor tempat makan atau restoran. Pada masa PSBB transisi ini, sejumlah tempat makan sudah diizinkan untuk melayani pelanggannya untuk makan di tempat, tetapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan protokol kesehatan pada tempat makan atau restoran. Penerapan protokol kesehatan ini dilaksanakan bagi pelaku usaha tempat makan atau restoran, para pekerja tempat makan atau restoran, dan pengunjung tempat makan atau restoran. Tujuannya adalah meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas dalam rangka mencegah terjadinya klaster baru selama masa pandemi ini. Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam peraturan Permenkes ini, berikut protokol kesehatan yang harus dilakukan pihak pengelola rumah makan, restoran, dan sejenisnya. Ada 18 poin yang harus diperhatikan para pengelola rumah makan atau restoran. Yang pertama, memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Yang kedua, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung. Yang ketiga itu, mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja. Yang kelima, pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya. Yang keempat, mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja. Yang kelima, pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya. Yang keenam, larangan masuk bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19. 7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung restoran dan sejenisnya dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius dengan 2 kali pemeriksaan selama jarak 5 menit, tidak diperkenankan masuk. Yang kedelapan, mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji, dan menggunakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan pengelolaan dan penyajian pangan. Yang kesembilan, menyediakan alat bantu seperti sarung tangan, penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengelolaan, dan penyajian. Yang ke-10, tidak menerapkan sistem prasmanan atau buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan atau buffet, agar menempatkan petugas pelayanan pada stal yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan. Pengunjung dalam mengambil makan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didesinfektan sebelum digunakan kembali. 11. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC. Yang ke-12, menggunakan pembayaran secara non-tunai atau cashless dengan memperhatikan disinfektan untuk mesin pembayaran. Jika harus berinteraksi dengan uang tunai, gunakan hand sanitizer setelahnya. 13.
Memastikan seluruh lingkungan restoran atau rumah makan dalam kondisi bersih dan sanitizer dengan melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala, minimal 2 kali sehari, saat sebelum buka dan setelah tutup. Menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai. Yang ke-14, meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfektan paling sedikit 3 kali sehari, terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh atau dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, knop atau gagang pintu, saklar, keran, tuas flush toilet, meja kasir, mesin penghitung uang atau kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain. Yang ke-15, menutup alat makan yang diletakkan di meja makan, seperti sendok, garpu, dan pisau, dibungkus misalkan dengan tisu atau plastik wrap. Yang ke-16, tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai atau sachet, atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta. 17, menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara di dalam rumah makan atau restoran yang ada. Yang ke-18 atau yang terakhir, meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive-thru dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang protokol kesehatan pada tempat makan atau restoran menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 /Menkes/382/2020. Ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.